Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fadal. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fal aqidatu yajibu an takuna Mabniyah mabniyatun tan mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih wa an ya'lama insanu annahu la majalah. majala lil aqli fiha. Nah, kata penulis fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan. Al aqidatu mubtada yajibu fil mudhari nanti sebagai khobarnya ya. Assalamualaikum. Antakuna Fil mudhari mansub kenaan. Nanti masdar muawalnya dia jadi fa'ilnya yajibu. Fal aqidatu yajibu kaunuha gitu ya. Nah, berarti kan di situ ada domir hiya. Kembali ke al aqidah. Nah, domir hiya ini kalau nempel sama kana kan jadinya berarti isimnya kana atau yakun. Ya, domir fa'il pada fi'il kalau masuknya ke teman-temannya kana berarti ya domirnya isim kana, bukan lagi fa'il ya. Nah, mabniyatan khobarnya takun mansub. Nah, mana isimnya tadi? Ada dalam domir ya. Berarti kan kalau kita keluarkan fal aqidatu yajibu an takuna hiya mabniyatan. Hiya mabniyatun mubtada khobarnya. Karena ada takuna berartinya takun hiya mabniyatan. Dan ciri-ciri juga udah dapat ini. Ciri-ciri khobar kana nempel sama si fiilnya adalah kalau di nakirah. Ada kana yakunu setelahnya nakirah biasanya itu khobarnya tuh. Ya, berarti nanti isimnya domir. Ala kitabillahi wa sunnati rasulih maklum jar majrur mudhafun ilaih. Wa an ya'lama fi'il mudhari masuk kenaan. Nanti dia jadi masdar muawwal juga. Ma'tuf ke antakuna. Berarti dia masih kena yajibu. Fal aqidatu yajibu ilmuhu. Hu-nya ke al-insan atau ilmuhum gitu ya. Annahu. Dan isimnya la majala. La nafiyatul lil jins. Majala isim la. Lil aqli jar majrur sebagai khobar la. Jumlah la majala lil aqli khobarnya anna. Nah, tumpuk-tumpuk jadinya. Ya, annahu anna dan isimnya. La majala jumlah baru lagi nih. La dan isimnya, lil aqli khobarnya la majala. La majala lil aqli khobarnya anna. Fi hajar majrur. Artinya maka ilmu akidah itu wajib dia dibangun Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ya, karena perkara goib akidah. Ya, nggak ada rumusan akal di situ. Wa an ya'lamal insanu annahu la majala lil aqli fiha. Dan wajib ilmu akidah itu seseorang atau manusia mengetahui bahwasanya tidak ada tempat, tidak ada ranah, tidak ada bagian lil aqli fiha pada akal dalam ilmu akidah. Ingat, ini dalam menentukan akidah. Ya, dalam menentukan akidah nggak ada ranah akal di situ. Maksudnya kenapa kita meyakini Allah begini? Karena akal mengatakan begini dan begitu. Nah, ini nggak bisa. Adapun mengakali akidah, maksudnya kita mempercayai akidah karena akal. Nah, itu ada tempatnya. Makanya kata saya lihat. Lanjut. La aqulu madkhala. Saya bisa baca banyak ini. Madkhala aja. Madkhala lil aqli fiha wa innama aqulu la majala lil aqli fiha illa li'anna ma ja'at
min nususin. min nususin fi kana lillahi Salam. syahadati Syahidatun. syahidatun bihil aquli Uqulu. Al uqulu. Nah, jadi itu la aqulu, la dan fi'il mudhari. Fi'il mudhari fa'il siapa nih? Ana. Lil aql la madkhala. La nafiyatu lil jins. Madkhala isim la. Lil aqli jar majrur ya, fi hanya jar majrur, nanti khabarnya di lil aqli. Wa inna ma aqulu, inna dan ma kafah. Netral, tidak beramal. Aqulu fi'il mudhari. Makanya bisa masuk fi'il mudhari, padahal inna kan harusnya jumlah ismiyah. Nah, karena masuk ma kafah berarti bisa. La majala lil aqli fiha sama. Illa li'anna jar dan anna. Ma isim anna. Nah, ini ma isim mausul sini. Ja'at fi'il madi bihi min nususin jar majrur, simpelnya. Padahal ini fa'il. Ma ja'at bihi nususun fi kamalillah, fi kamalillah gitu ya. Ini seperti wa kafa billahi syahidan. Sebenarnya fa'ilnya syahid billahi, kafallahu. Ini berarti huruf jarnya huruf jar tambahan zaidah. Tentunya ada tambahan taukid. Ya, enggak ada zaidah yang murni zaidah doang dalam kalam Arab, berarti ada makna taukidnya minimal. Nah, li'anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillah jar majrur mudhafun ilaih syahidatun khabar anna bihi al uqulu fa'il dari syahidatun. Nah, isim beramal dengan amalan fi'il. Ya, karena dia wasf. Wasf itu isim fa'il, isim maf'ul dan teman-temannya. Nah, lihat kata Syekh. La aqulu la madkhala lil aqli fiha. La aqulu, aku tidak mengatakan la madkhala. Apa di sini terjemahannya? Kalau di terjemahan apa terjemahannya? La madkhala. Sebenarnya mirip-mirip maknanya. Madkhal ya, apa? Tempat masuk. Kadang-kadang juga dimaknai dengan masdar mimi. Maka di sini saya mengatakan la madkhala lil aqli fiha. Aku tidak mengatakan akal enggak bisa masuk sama sekali pada perkara akidah. Nah, di situ terjemahannya apa? Dia terjemahannya apa? Harus tandain ya nih. Lumayan membantu kita dapat faidah dari para penterjemah. tidak ada tempat bagi akal. Itulah majalah. Nah, gimana tuh? Kalau majalahnya apa berarti? Kalau antum di situ terjemahkan tidak ada tempat, berarti lah majalahnya apa? Tentu nggak bakal sama. Setiap manusia harus tahu bahwa tidak ada tempat bagi akal di dalamnya. Aku tidak mengatakan tidak dapat dipahami akal. Tidak ada ruang. Oh. Majalah tidak ada ruang. Mengatakan tidak dapat dipahami akal, tapi aku katakan Nah, sebenarnya itu juga terjemahan bebas ya. Terjemahan bebas itu karena nggak ada kaitannya antara dakhala sama fahima. Cuma maksudnya itu tadi. Aku tidak mengatakan akal nggak bisa masuk sama sekali dalam akidah. Ya. Wa inna ma aku tiada lain aku tuh mengatakan la majalah, tidak ada ruang bagi akal lil akli dalam bagi akal fiha pada perkara. Maksudnya antum bisa tadi mengakali akidah. Kenapa Tuhan satu? Bisa kita cari akalnya. Karena kalau dua berantem kayak Tuhan baik Tuhan buruknya Majusi. Ya, maka secara akal Tuhan harus satu. Neraka surga bisa gak diakali? Bisa, insya Allah. Seandainya nggak ada surga dan neraka, gimana orang-orang yang zalim hari ini? Begitupun orang-orang yang baik hari ini disolimin mulu. Kalau memang manusia yang rata-rata ateis misalnya, ateis itu rata-rata mempercayai keadilan. Walaupun nggak percaya Tuhan, percaya keadilan. Gimana dia bisa mengadili Hitler? Orang ateis nih, gimana dia bisa mengadili Hitler yang bunuh jutaan nyawa, sedangkan dia cuma mati satu kali? Berarti kan harus ada neraka minimal gitu loh. Nah, akal bisa nentuin itu. Cuman nggak bisa kita tahu-tahu dari karena akal kita merumuskan akidah sendiri. Misalnya Tuhan itu nggak boleh kayak makhluk
berarti Tuhan nggak boleh ada tangan, ada kaki, nggak boleh ada wajah. Padahal di Al-Quran mengatakan Allah punya sifat-sifat itu. Karena rumus akal, akhirnya akidah dibentrokin sama akal. Nah inilah yang terjadi pada orang-orang Yunani. Nanti keserap ke akidah Jahmiyah, Mu'tazilah sampai Asy'ari. Akhirnya gara-gara rumus akalnya Tuhan cuma punya sifat 7 maksimal 20. Nah ini yang nggak boleh. Ini la majala lil akli. Adapun mengakali, mempercayai akidah, mentasdik akidah pasti harus pakai akal. Ya, siksa kubur. Masuk akal nggak siksa kubur? Masuk akal insya Allah. Dari mana masuk akalnya? Sebagaimana antum mimpi. Orang mimpi, antum mimpi dikejar-kejar apa? Bangun-bangun bisa keringetan nggak? Mimpi digebukin bangun-bangun bisa sakit. Mimpi tenggelam bangun-bangun sesak napas. Insya Allah antum pasti merasakan itu. Padahal itu dua dimensi yang berbeda. Apalagi di kubur. Nah di sini makanya kata Syekh la madakhala lil aqli. Aku nggak mengatakan tidak ada ruang sama sekali. Maksudnya tidak ada akal nggak bisa masuk sama sekali. Bisa. Cuman hanya sebatas mentasdik, membenarkan. Lah la majalil, aku tidak mengatakan la majalil lil aqli. Maksudnya adalah aku tidak aku hanyalah mengatakan akal tidak ada ranah untuk menentukan akidah. Nah, illa kecuali li'anna maja'at bihi min nususin, apa-apa yang datang dari nas-nas fi kamalillah tentang kesempurnaannya Allah, syahidatun bihil ukul, akal-akal bersaksi atasnya. Ya kenapa Tuhan sifatnya harus sempurna? Ya masa kalau Tuhan nggak sempurna gimana? Ya jadi Tuhan nanti. Ya, nah, lanjut. Wa in kana al aqlu yudriku nah yajibu lillahi min kamalin lakinnahu yudriku annallaha sabata lahu kullu sifatil kamali. Nah, kata Syekh, wa in kana al-aqlu in syarat kana fil madi nakis dan fil syarat. Al-aqlu isimnya kana, la yudriku fi'il mudhari lanya nafiyah marfu. Nanti dia jadi khobarnya kana, tafasila. Khobar enggak. Jadi khobarnya kana la yudriku. Nah, idzan tafasila maf'ulun bih. Ma sebagai tafasil nakirah. Ma isim mausul ma'rifah. Mudhafun ilaih. Yajibu fi'il mudhari lillahi min kamalin jar majrur. Lakinna dan isimnya. Yudriku fi'il mudhari khobar lakinna nanti. Annallaha dan isimnya qad sabata fi'il madi qadnya tahqiq lahu jar majrur kullu fa'il dan dia mudhaf kan kita nggak sebut di awal ya. Sifati mudhafun ilaih, al kamali mudhafun ilaih. Lihat kata Syekh,
Wa in kana al-aqlu, walaupun akal itu la yudriku tafasila ma yajibu lillah. Dia enggak bisa menggapai, adraka yudriku itu menggapai. Ya. Dengan apa? Penggapaian yang agak sempurna. Tafasila, rincian-rincian ma yajibu, apa-apa yang wajib lillahi bagi Allah min kamalin, dari kesempurnaan. Nah, akal nggak sampai ngeranah ini nih. Maksudnya gimana kesempurnaan penglihatan Allah? Coba kita cuma nebak-nebak aja. Sampai adroka yudriku, mengidrok, idrok tuh menggapai sempurna, nggak bakal bisa. Sama kayak Allah bisa dilihat nggak di surga? Bisa. Tapi antum hanya melihat ru'yah, bukan adroka. Makanya Allah di Quran mengatakan la yudrikuhul absar. Antum nggak bisa liputi dia dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kita cuma dikasih ru'yah, melihat, bukan idrok. Kalau idrok la yudrikuhul absar. Allah nggak bisa digapai oleh pandangan-pandangan. Maksudnya secara menyeluruh. Akal nggak bisa mengidrok daripada sifat-sifat Allah yang sempurna. Lakinnahu, tapi dia yudriku, bisa menggapai pengetahuan annallaha, bahwasanya Allah qad sabata, telah tetap lahu, bagi dia kullu sifatil kamal, seluruh sifat yang sempurna, seluruh sifat kesempurnaan. Antum misalnya dengan kata al-basir, Allah Maha melihat. Antum dalam secara akal antum pasti akan mengatakan, iyalah Allah masih sempurna penglihatannya. Karena kalau misalnya nggak sempurna ya bukan Tuhan. Tuhan kan berbeda dengan makhluk. Makhluk nggak sempurna. Tuhan harusnya maha sempurna. Cuman kalau antum suruh idrok bagaimana kesempurnaan penglihatan Allah, nggak bisa. Kita paling nebak-nebak minimal Allah bisa melihat yang dekat sama yang jauh sama saja. Allah bisa melihat yang zahir dan batin gitu kan. Cuma secara sempurna nggak bisa. Begitupun sifat-sifat yang lain. Istiwa, yad, wajah. Antum cuma akal kita cuma bisa sebatas meyakini wajah Allah, wajah yang sempurna, nggak kayak makhluk. Kaifiatnya nggak bisa. Kayak gimana wajahnya, bentuknya seperti apa, nggak bisa. Lanjut. At-ta'abbudu lillahi. Salam lillahi. Atau kenapa baca kitab? Oh, salah bawa. Itu kitab apa? Kitab apa itu? Oh, insyaallah. Kata penulis, la budda an ya'mala bihadzal ilmi. La budda, la dan isim la nafiyatu, la an-nafiyatu lil jinsi, penafi seluruh jenis gitu. An ya'mala, fi'il mudhari mansub dengan an bihadza, jar majrur al ilmi, badal alladhi sebagai naat karena sebelumnya ma'rifah. Alladhi mausul ma'rifah. Ma'rifah naat. Manna Allahu bihi alaihi min nahiyatil akhirati jar majrur mudhafun ilaih. Kadzalika jar majrur min nahiyatil ibadati jar majrur mudhafun ilaih. At-ta'abbudu bisa juga dibaca at-ta'abbudi atau mubtada, bisa ya. Kalau antum baca ta'abbudu berarti mubtada, kalau antum baca ta'abbudi berarti nanti jadi badal dari al-ibadati. Lillahi jar majrur azza wa jalla. Lihat kata Syekh. La budda, harus, tidak ada jalan sama sekali, an ya'mala bihadzal ilmi, untuk mengamalkan ilmu yang jadi konsekuensi dari akidah. Jadi ranahnya akidah hanya antum tasdik lalu beramal dengan konsekuensi akidah tersebut. Kalau antum tahu Allah Maha Al-Basir berarti tinggal timbulkan sifat muraqabah gitu loh. Nah, yang penting itu di situ. Alladzi manallahu bihi, yang dengan ilmu yang Allah karuniakan bihi, ilmu tersebut, alaihi, atas manusia tersebut. Min nahiyatil akidah, dari sisi akidah. Dari gimana cara beramal dengan akidah? Tasdik, membenarkan. Dan juga konsekuensinya pasti ada amal solehnya, ya. Seperti akidah antum Allah turun di langit ke dunia pada sepertiga malam terakhir, konsekuensi amal soleh apa? Bangun, berdoa, ya kan? Nah, itu konsekuensi amal solehnya. Ini yang penting daripada memikirkan gimana turunnya. Akhirnya nggak bangun. Subuhnya 12. Nah,
Kadzalika min nahiyatil ibadati, begitu juga dari sisi ibadah, at-ta'abbudi lillah, yaitu ta'abbud kepada Allah. Ta'abbud tuh beribadah juga mana? Mendekatkan diri, merendahkan diri. Lanjut. Lanjutkan dirinya maksudnya. Fadal. Siapa nih? Fadal akh Lutfi, mau baca dulu enggak? Nah, ntar kita kayak tadi lagi biarin dulu tadi. Asasi ya nih, jangan asasi. Ntar lawannya ini dia. Mage. Merah darah juga. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Asani. Wasani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis. Wa kama ya'lamu katsirun minna. Kama jar dan ma masdariyah. Nah, kalau ma yang nempel pada ka seringnya jadi ma masdar, bukan isim mausul ya. Ya'lamu katsirun fa'il. Minna jar majrur. Annal ibadata anna dan isimnya al mabniyatun khabar anna ala amroini asasiyaini naat. Nah, nanti masdar muawal dari annal ibadata mabniyatun jadi maf'ulun bihi ya'lamu. Kama ya'lamu katsirun minna mabniyatal ibadati. Jadi gitu. Ahaduhuma ahadu. Bisa dibaca ahadi ya. Cuma ahadu aja. Iya, mubtada. Huma mudhafun ilaih. Al-ikhlasu khabar lillahi jar majrur azza wa jalla. Watsani matuf atau boleh juga mubtada lagi. Al-mutaba'atu khabar lirrasuli jar majrur mudhafun ilaih. Ya, Syekh baru bahas nih sekarang masalah ibadah. Dari akidah tidak ada ruang untuk akal menentukan akidah. Wa kama ya'lamu katsirun minna, dan sebagaimana juga ya'lamu katsirun minna. Tadi kan ma masdariyah kan? Berarti sama, ada masdar muawal. Wa ka ilmi katsirin minna. Jadi gitu. Dan sebagaimana telah mengetahui katsirun minna, kebanyakan dari kita, annal ibadata mabniyatun, bahwasanya ibadah mabniyah dibangun ala amro ini asasiyah ini di atas dua perkara. Ada yang bilang 3 ya. Nanti yang 3 iman. Baru nanti yang 1 dan 2 dan 3-nya ini. Jadi syarat ibadah atau dibangunnya ibadah di atas 3 perkara. Pertama iman, kedua al-ikhlasu lillah, yang ketiga al-mutaba'atu lirrasul. Hah? Ibnu Taimiyah. Juga penulisnya Aqidatak pilih pendapat itu. Dan benar juga, soalnya nanti ada orang kafir ibadah. Misalnya dia puasa, dia nggak ikhlas deh, dia puasa nih, benar-benar ngikutin orang Islam puasa. Atau enggak ini deh apa? Kurban. Banyak bos-bos kafir tuh suka kurban. Kalau antum perusahaan besar, dia buat karyawannya. Nah, di ibadah tuh ikut Rasul lagi, pas di hari tasyrik potongnya. Berarti kan mutabah kan? Nah, ikhlasnya mungkin kita nggak tahu. Atau kalau kita katakan dia mengharapkan pahala dari situ. Habis motong gitu kemudian mengatakan semoga Tuhan menerima amal saya. Tapi terhalang dari iman. Maka nggak diterima saat itu. Ya, kalau dia masuk Islam itu kata para ulama bisa jadi nanti terhitung amalnya. Ahaduhuma al-ikhlas, yakni yang pertama memurnikan atau mengikhlaskan atau mengharapkan semata-mata pahala dari Allah. Wasani al-mutaba'atu lirrasul, mengikuti Rasul alaihi wasallam. Lanjut. Ayat insan ibadatahu ala ma ja'a 'anillahi wa rasulih la yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu la fi asli al-ibadati wala fi wasfiha. Sampai situ wala fi wasfiha. Kata penulis Faya benil insanu ibadatahu. Ya beni fi'il
mudhari. Dari kata bana yabni, nanti itu isim maf'ulnya mabniyah yang tadi tuh. Yang dari tadi banyak banget mabniyatun, itu fiilnya dari bana yabni binaan. Al insanu fa'il ibadatahu maf'ulun bi ala ma jaa jar majrur, ma-nya mausul, jaa fil madi anillahi war rasulihi ma'tuf Allahnya mudhafun ilaih. La yabtadi'u fi'il mudhari. Ini bisa antum baca la yabtadi'u atau la yabtadi'. Kalau dibaca jazm berarti la-nya nahyah. Fi dini Allahi ma laisa minhu ma sebagai maf'ulun bih yabtadi'u. Janganlah mengada-ngadakan dalam agama Allah apa-apa yang laisa minhu. Nah, isim mausul benar tapi maf'ulun bih. Laisa fi'il nakis, minhu jar majrur khobar laisa. Nah, laisa huwa minhu. Nanti domir isim laisanya domir mustatir huwa. Kemudian la fi aslil ibadati, la huruf atof. Fi asli al ibadati wala fi wasfiha. Sama ya. Kata penulis, artikan akhirnya nih. Waya bani manusia membangun ibadahnya. salam warahmatullah. Kepada apa? Ahlan. Benar. Maka seseorang membangun ibadahnya pada apa yang Di atas. apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak mengada-ngada di dalam agama Allah. Atau kalau antum baca layat tadi berarti janganlah seseorang mengada-ngada. Malaika minhu dan tidak. Yang tidak ada dasar darinya. Dalam asal ibadah dan tidak ada dasar asal dan ibadah. Tidak dalam aslul ibadah, Dan tidak dalam asal ibadah dan tidak pula dalam cabang usaha. sifat-sifatnya. Nah, gimana nih? Kalau aslul ibadah gimana maksudnya? Jadi kata saya kan tadi syarat kedua dari ibadah mutabah kepada Rasul, ikut Rasul. Maka seseorang harus membangun ibadahnya di atas apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak berbuat-buat dalam agama Allah apa-apa yang tidak ada dasarnya. La fi asli ibadah, bukan tentang aslul ibadah, maksudnya adalah benar-benar murni dia bikin ibadah. Dia mendekatkan diri misalnya dengan cara yang murni Rasulullah SAW nggak ajarkan. Misalnya saya mau mendekatkan diri, saya beribadah dengan cara semedi di pohon tertentu. Nah, ini kan nggak ada sama sekali. Ya. La wala fi wasfiha, atau dia mengada-ngada dari sifat ibadah. Misalnya sholat. Sholat kan udah ada ibadahnya. Wasfnya di ada-adakan. Misalnya nanti wasfnya di bawah dirinci. Apa sih wasf dari para ibadah? Lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lihada naqulu la budda fil ibadati an takuna sabitatan bisyar'i fi hay'atiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha. La budda an takuna sabitatan bisyar'i fi hadhihi al-umuri Kulliha. Kata penulis. Walihada naqulu, lihada jar majrur. Naqulu fil mudhari nahnu. La budda, la dan isimnya, fil ibadati an takuna nakis mansub kenaan, nanti masdar muawalnya kaunnya enggak ini enggak ada tadi anak kira khobarnya lah. Wallahu a'lam. Kita lanjut dulu. Sabitatan Itu khabar takunu. khobarnya tak, oh ya benar berarti antakuna nanti khobarnya la budda al ibadah ala budda fil ibadati antakuna sabitatan. Nah, la budda al ibadatu jadinya ya. Apa masdar muawalnya nih akhirnya? Dapat kan tuh? Astagfirullahaladzim. Naat berarti dari al ibadah. La budda fil ibadati kaunihi sabitatan.
Nah cuma nggak cocok. Mutabar. Nanti dulu kita coba terjemah dulu. Sabitatan nanti tadi khobar takun, isim takun domir hiya kembali ke al-ibadah bisyar'i jar majrur fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha sama semua. La budda an takuna. Nah ini baru jelas nih. Nanti jadi khobarnya la. Isim la-nya di budda, khobar la-nya kaunu. Sabitatan khobar takun bisyar'i fi hadhil umuri jar majrur mudhafun ilaihi kulliha taukid jar majrur dan badal kemudian kulliha taukid ya dari al-umuri, makanya kita baca kulli. Nah kata penulis walihada naqulu, oleh sebab inilah kita katakan la budda fil ibadati, harus dalam ibadah itu antakuna sabitatan, dia sabit bisyar'i, sabit apa? Tetap dengan syariat fi hayatiha, gimana hayahnya. Nah, misalnya orang puasa tapi cara puasanya adalah dengan tetap makan nasi putih. Pernah dengar nggak puasa di sebagian tempat? Nah itu dalam rangka manggil jin itu. Namanya apa? Puasa juga. Nah, terus dia kalau misalnya mengaku ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, nggak diterima karena hayahnya beda dengan hayah puasanya Rasul. Hayah itu apa? Sifat. Wa fi makaniha, tempatnya. Misalnya tawaf di Iran. Nah, tempatnya enggak sama ya. Wa fi zamaniha, dan pada waktunya. Misalnya kalau bid'ah pada waktu. Iya misalnya itu juga diantara hayah juga sebenarnya. Ya benar. Wa fi sababiha, atau sebabnya. Nah, sebabnya apa? Misalnya Sebabnya karena apa gitu. Baca yasin atau tahlilan karena sebab kematian orang. Maka ini nggak bisa dianggap ibadah karena dia ibtida fi wasfil ibadah. Mengada-ngada dalam sifat ibadah. Labuda antakuna sabitatan. Nah, maka ibadah harus sabit bisyar'i, dengan syariat, fi hadhil umuri, pada perkara-perkara ini kulliha, seluruhnya. Nah, itu kalau membaca lengkap baca syarah arba'in hadis kelima yang saya min syarah juga. Dia bahas itu secara rinci tentang wasful ibadah ini. Follow, lanjut. Asbata. Li'ibadatin ta'abbadallahu biha ta'abbadallaha bihaduna dalilin radadna alaihi dalika wa qulna inna hadha ghairu maqbulin. Falau harfun tina lim tina anna ahadan asbata fi'il madhi nanti jadi khobarnya anna syai'an maf'ulun bihi minal asbabi li ibadatin jar majrur nakirah ta'abbada fi'il madhi Allah maf'ulun bihi. Nah nanti berarti kan ini jumlah terletak setelah nakirah, ibadatin berarti naat ya, ta'abbadallaha jadi naat buat ibadatin, biha jar majrur duna zuraf dalilin mudhafun ilaih radadna fil madi. Nanti jadi jawabnya dari lau, nanya fa'il, alaihi zalika kan fa'ilnya udah di nahnu maf'ulun bi wa qulna fa'ilnya inna hadza ghairu maqbulin ghairu
Khobarnya inna maqbulin mudhafun ilaih. Kata Syekh, "Falau anna ahadan," maka kalaulah anna ahadan, ada seseorang, asbata syai'an, menetapkan sesuatu, minal asbabi, dari sebab-sebab, li ibadatin ta'abbadallaha biha, dari untuk beribadah yang dia mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ta'abbud jadi kita terjemahan merendah atau enggak mendekatkan diri. Duna dalilin, tanpa dalil. Radadna alaihi, maka niscaya kita akan tolak dia. Alaihi, kepadanya, zalika, ibadah tersebut. Faqulna, maka kita katakan inna hadza ghairu maqbulin, yang kayak gini tidak diterima ibadahnya. Lanjut. Berarti siapa ya? Dani. Bang Dani. Mau ini baca gak? Kawan antum? Belum bisa. Oh. Betul. Dani dulu tadi. Dani jangan baru Lutfi. Betul? La budda yasbuta bi anna hadha sababun litil kal ibadati falaisa maqbu bimak lin minhu. Nah, kata Syekh li annahu, li anna dan isimnya majrurnya belum ada. La budda, la nafiyatul jins, budda isim la, an yasbuta fi'il mudhari mansub kena an, nanti jadi khobarnya la, jumlah la khobar anna. Bertumpuk-tumpuk lagi tuh. Bi anna hadza, bi jar anna hadza, anna dan isimnya. Sababun, khobar anna litil kal ibadati, jar majrur mudhafun badal. Nanti jumlah masdar muawwal dari anna hadza sababun, jadi fa'ilnya yasbuta. Wa illa, ini in sama la, bukan illa istisna. Maka jika tidak gitu ya, falaisa, ini buktinya nih. Ada fa ini apa? Rabithah li jawab syarat, penghubung jawaban syarat. Mana isim syaratnya? In yang dalam illa tadi. Bimakbulin sebagai khobar laisa, minhu jar majrur, isim laisanya dhamir huwa. Kata penulis li'annahu, karena hu-nya dhamir sya'an, ini namanya dhamir yang enggak bisa antum terjemahkan. La budda, harus an yasbuta, harus sabit, bi anna hadza sababun litilkal ibadati, bahwasanya ini adalah sebab dari ibadah tersebut. Enggak bisa ditentukan sebabnya. Kayak tadi zikir dengan sebab kematian. Nah, kalau contoh sebab yang sabit misalnya adalah salat zuhur. Apa sebab salat zuhur? Masuknya. Dulu ke syams. Apa? Tergelincirnya matahari. Sebab nanti ada bedanya sama illah. Kalau illah itu sama, alasan untuk dilakukan ibadah. Cuman kalau illah biasanya bisa dinalar. Kalau disebut sabab biasanya nggak bisa dinalar. Seperti dulu ke syams, tergelincirnya matahari. Apa urusannya di salat zuhur? Bisa dinalar nggak? Urusan antara tergelincir matahari sama salat zuhur. Bisa dinalar? Nggak bisa. Berarti dia sabab. Kalau illah biasanya masih bisa dinalar. Seperti larangan jual beli di masjid. Sebagian ulama mengatakan
ada ilahnya, sebagian nggak ada ilahnya. Kalau nggak ada ilah berarti nanti masuknya sebab, karena nggak bisa dinalar. Yang mengatakan dia ada ilahnya adalah lalai. Berarti kalau nggak lalai nggak apa-apa. Misal jualan kitab di masjid, kira-kira itu lalai nggak? Enggak. Makanya sebagian ulama membolehkan. Itu masuk ke ta'awun. Cuma sebagian ulama udahlah cari hati-hati, udah nggak usah lah. Keluar aja dikit gitu kan. Dan yang lain-lain. Nah kalau bisa dinalar namanya ilah. Mana tadi? Wa illa falaysa bimakbulin minhu. Maka jika tidak, maksudnya dia datangin sebab sendiri, falaysa bimakbulin, maka enggak akan diterima sama sekali minhu darinya. Kalau ada laisa, khobarnya pakai huruf jarbi, berarti penafiannya ditaukid. Ya, laisa khobarnya pakai bi. Nah, itu berarti ditaukid, ditekan, tidak diterima sama sekali kata Syekh. Berarti Syekh menekankan. Lanjut. Walau karena ahadan syara'an syai'an min ibadati lam ya'ti bihi Syar'u. أو أتى بشيء ورد به شرع Waroda. فيه شرع Lakin على hayatinib هيئات ibtada'aha. Jadi hayatin tanwin, terus ketemu ibtada'aha, jadilah dia hayatin ibtada'aha, yang disebut nun wasol. Nah sama hu kulna mardudatun. Sampai situ. Kata penulis, walau anna ahadan, lau sama ya, anna ahadan sama kayak di atas. Syara'a fi'il madi syai'an maf'ulun bi minal ibadati jar majrur lam ya'ti majzum. Tanda jazmnya apa? Huruf apa hurufnya? Ya. Asalnya ya'ti. Bihi jar majrur asyar'u fa'il au ata ma'tuf ke syara'a bi syai'in jar majrur, karena ata mesti pakai ini apa? Enggak juga. Ata itu kah? Bisa harusnya bisa pakai maf'ul bi. Saya pakai bi di sini. Waroda. Nah, jadi wawnya sama ro sama da satu fiil ya. Bukan warodda, tapi waroda yaridu wirodatan atau wurudan masdarnya. Fi'il madi bihi syar'u fa'il lakin ala. Nah, ini harus baca lakin, enggak bisa lakin. Ala hayatin jar majrur ibtada'aha fi'il madi maf'ulun bi, jumlah terletak setelah nakiro, hayatin nakiro, berarti nanti dia jadi naat. Au fi zamani ibtada'ahu sama jar majrur ibtada'ahu fi'il madi maf'ulun bi, jumlah terletak setelah nakiro, berarti naat. Qulna fi'il madinanya fa'il nahnu innaha mardudatun, inna dan isimnya mardudatun, alaika khobar alaika jar majrur. Kata Syekh, walau anna ahadan syara'a syai'an, kalau ada seseorang yang mensyariatkan sesuatu minal ibadati dari ibadah-ibadah, lam ya'ti bi syar'u, yang pensyariat tidak datang dengannya, maksudnya enggak ada dalil. Au ata bi syai'in, atau mendatangkan sesuatu, waroda bi syar'u, syariat sebenarnya mendatangkannya, lakin ala hayatin ibtada'a, tapi di atas sifat yang dia buat-buat, ibtada'a. Au fi zamanin ibtada'ahu, atau pada waktu yang dia tentukan sendiri, dia buat-buat, ibtida' ya. Jadi kalau mengikuti Rasul disebut ittiba', menyelisih Rasul ibtida'. Makanya ada kitab bagus tuh Syekh Imam Suyuti, dia nulis kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu anil Ibtida'.
tapi isinya mengatakan maulid di antara yang tidak bid'ah. Ya, yang menurut pilihan beliau lah. Cuma di situ ajakan untuk di antara juga di situ kalau nggak salah isinya mengatakan bid'ah seperti tahlilan dan sebagainya. Ya. Kulna maka kita katakan innaha sesungguhnya dia mardudatun alaika tertolak atasmu. Kita lanjut lagi sedikit. Fadal Lutfi. لأنه لا بد أن تكون العبادة مبنية على ما جاء به Syar'u. لأن هذا هو مقتضى ما علمك الله تعالى من العلم ألا تتعبد الله Tata'abbada تتعبد الله lillahi. تتعبد لله تعالى إلا بما شاء. Nah, bima syar'a. Langsung terjemahkan ya. Ana aja. Kata penulis mana tadi? Li'annahu karena la budda harus antakunal ibadatu mabniyatan. Ibadah itu dibangun ala ma jaa bihi syar'u. Di atas apa-apa yang syariat datang dengannya. Li'anna hadza karena perkara ini huwanya dapat fasal itu. Muqtada konsekuensi ma dari apa-apa yang allamakallahu Allah ajarkan engkau ta'ala minal ilmi dari ilmu. Di antara konsekuensi Allah ajarkan ilmu adalah mengamalkan. Karena ini kan poin kelima kemarin apa? Al-amrul khamis al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Kan poin kelima itu kan. Nah, mengamalkan ilmu tadi kalau akidah ditasdik, jangan dinalar pakai jangan ditarut dibenturkan dengan akal. Kalau ibadah berarti tinggal amalkan yang Rasul ajarkan saja gitu loh maksudnya. Nah, karena mengamalkan ilmu adalah muqtado ma'allamakallahu ta'ala minal ilmi. Konsekuensi dari apa yang Allah ajarkan kepada engkau dari ilmu. Yaitu an la tata'abbada, yaitu agar engkau tidak mendekatkan diri lillah kepada Allah, mendekatkan diri atau merendahkan diri illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang ia syariatkan saja. Nah, ini nanti jadi makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau makna syahadat la ilaha illallah apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Nanti kalau makna syahadat Rasul la matbu'a illa Rasul. Tidak ada yang diikuti kecuali Rasul. Atau enggak dalam ke bahasa yang lain, kalau tauhid kepada Allah,
tauhiduhu bil ibadah, atau ifraduhu bil ibadah, atau ifraduhu bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah terhadap apa-apa yang Allah memang terkhususkan dari dia. Ya, ini ibadah, rububiyah dan sebagainya. Nanti tauhid kepada Rasul juga ada. Ifraduhu bil ittibai, mengesahkan Rasul SAW dalam meneladani, yakni dari A sampai Z. Wallahu a'lam. Adapun ulama, antum hanya bisa teladani sesuai dengan apa yang paling dekat terhadap ajaran Rasul SAW. Kalau jadikan ulama seperti Rasul A sampai Z, berarti nanti antum ittiba, berbuat syirik terhadap haknya Rasul. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.